أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطيني محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين آمين يا الله يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah para sahabat sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala sudah ada di dalam hulaqul zikir atau Rasulullah menyebutnya sebagai Raudhah min Riyadil Jannah. Disebut seistimewa itulah Rasulullah menyebut hulaqul zikir. Salah satu di antara taman-taman surgawi karena di dalamnya 70.000 malaikat mentautkan sayapnya sampai ke arasy. Maka inilah dia sesuatu kebahagiaan untuk kita dan kitalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam hulaqul zikir ini. Bila tidak Allah berkehendak, maka kita tidak tahu sedang apa dan sedang di mana, atau sedang membuang-buang waktu, atau sedang berbuat kekejian. Nah, bahasanya itu yang paling tepat dengan pengajian ini malam, yang tadi saya Jordani Salam di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Semoga Allah menurunkan rahmat untuk Imam Al-Ghazali yang kitabnya sekarang kita sedang mengolahnya, mengupasnya, dan melihat ke dalam diri kita apa yang ada gerangan. Adakah sesuatu sama dengan yang dibacakan oleh Syekh Jordani Salam tadi? Beberapa hadis dan ayat Al-Quran dan juga percontohan-percontohan. Para sahabat sekalian, untuk membentengi ghibah ini, sesungguhnya sudah saya menerangkannya beberapa halaman yang lalu, berkaitan dengan lisan. Karena ghibah itu melalui lisan. Karena ghibah itu adalah suatu dorongan, suatu desakan, sebuah warna hati yang ada di dalam hati kita, dan itu menjadikan pakaian kita berupa tabiat. Garis bawahi dulu itu. Salah satu tabiatnya adalah ghibah ini. Baik. Di dalam rutinitas, rukun kita, ada sholat. Sholat ini untuk melibas atau menyingkirkan berbagai macam ghibah juga. Mengapa demikian? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dengan mendirikan sholat itu menjauhkan daripada kekejian
dan kemungkaran. Masuk ke arah mana gerangan ghibah ini? Para sahabat sekalian, keji dia. Sehingga di dalam hadis tadi kita mendengarkan Syekh Jordani salam. Kalau seseorang berzina, bukan menganggap ringan zina ini bukan, tetap dosa besar. Orang itu menyesal, lalu bertobat. Ya Allah, astagfirullah rabbi min kulli dzanbin wa atubu ilaih. Aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat. Mohon ampunan. Beristighfar. Karena daya sesal yang tinggi seperti itu, percayalah dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala diampuni. Yang mana yang diampuni? Jangan diulangi lagi. Kalau diulangi lagi itu adalah pakaian tetap. Desakan-desakan. Satu. Diampuni. Dengarkan baik-baik seperti tadi ada di dalam hadis tadi diterangkan. Apa bedanya dengan ghibah? Ghibah ini keji. Maka dengan mendirikan sholat ini untuk mengibas kekejian dan kemungkaran. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Saking hebatnya ini ghibah. Tidak sama manakala kita meminta taubat atas perzinahan tadi. Sekali lagi, jangan menganggap enteng zina. Diampuni urusan zina tadi. Tetapi ghibah, dia tidak diampuni terkecuali kita bermohon maaf kepada orang yang kita perbuat keji itu. Dengan kejahatan yang keji, kekejian kita dari dalam hati. Oh, si Anu mah begini dan begitu. Mari kita lihat mengapa disebut keji. Seolah-olah ringan pembicaraan kita ini. Saya memburuk-burukan Pak Fahmi. Ustadz Fahmi saya diburukan, Ustadz Ahmad. Si Jordani salam saya buruk-burukan. Om Edi saya buruk-burukan. Sepertinya ringan, betapa lancar. Mudah. Dan itu sekali lagi saya katakan, dengarkan baik-baik, desakan dari dalam hati kita. Untuk membuka aibnya orang lain. Mengapa disebut orang aib? Disebut aib itu. Karena yang dibicarakannya adalah keburukan-keburukannya. Maka dia masuk ke dalam kekejian. Kita memburuk-burukan seseorang itu dengan bahasa yang lancar dan nyaman, seolah-olah itu sesuatu yang biasa. Tuh lihat katanya, saya berikan contoh, misalnya ibu-ibu. Kalau sedang ngumpul, maafkan saya ibu-ibu. Kalau ada ibu-ibu, pas pengajian ibu-ibu harus dimaafkan. Atau pas menonton atau mendengarkan rekaman. Si Anu mah begini. Tuh yang itu tuh ibu itu, kenal tidak namanya ini. Dia tuh begini, begini, begini. Yang dibicarakannya itu adalah berbagai macam keburukan-keburukannya. Masih belum terlalu jelas yang mana kekejiannya. Berat mana dengan zina tadi? Kekejiannya itu yang pertama seseorang tidak sadar
meninggalkan keburukan yang ada di dalam dirinya. Seolah-olah dirinya orang suci, orang baik. Sekalipun saat dilontarkan keburukan untuk orang lain itu, dia tidak merasa suci. Tidak merasa suci. Tetapi dia melihat hanya keburukan orang lain. Aku tahu engkau seperti apa. Aku mengerti engkau bagaimana dan begini dan begitu. Lalu dibicarakannya kepada orang lain, seperti ini si ini. Para sahabat sekalian, tahukah yang kita sebut keji itu, dia membicarakan tentang keburukan orang lain atas pandangan kita dan dibicarakannya kepada orang yang lain lagi. Padahal itu adalah ciptaan Allah. Allah menciptakan seseorang dengan sifat-sifatnya yang belum tentu lebih buruk dari kita. Belum tentu. Mungkin si yang membicarakannya itu lebih buruk akhlaknya daripada yang digibahkan oleh kita itu. Inilah dia yang kita tidak sadari. Allah menciptakan orang dengan sifat-sifatnya, kita mencelanya karena melihat hanya dengan mata hati dan mata zahiran sebuah kebodohan yang ada di dalam dada kita, menyebut keburukan orang lain, melihat keburukan orang lain, padahal itu Allah yang menciptakannya. Mengapa engkau tidak melihat ke dalam diri? Mengapa engkau tidak merenung? Mengapa engkau tidak muhasabah? Di minggu-minggu yang lalu saya menerangkan tentang bagaimana para pejalan sejati memurokobahi batiniah kita. Tenggelam di dalam murokobah ke dalam sifat-sifat yang ada di dalam diri, yang tersisa, yang menggelora, yang mana gerangan yang paling menonjol berupa keburukan-keburukan. Bukan melihat seseorang yang ada di permukaannya. Padahal itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan padahal kita tidak tahu kalau dia orang yang kita buruk-burukan itu ada sebuah amal yang kita tidak mengerti, yang sangat bernilai, sangat tinggi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habislah kita memburuk-burukan orang yang ibadahnya sangat kental dan mempunyai amal yang istimewa. Karena amal yang istimewa itu hanya Allah yang maha mengetahui. Maka tidak pantas kita memburuk-burukan orang lain dengan berghibah yang sedang kita olah ini. Sahabat sekalian, ada kita membicarakan sesuatu yang seperti ini, tetapi tidak berbicara tentang obatnya, bagaimana agar kita tidak menjadi gibah. Agar sholat kita mengikis berbagai macam keburukan, kekejian tiada lagi, dengan berupa ghibah yang tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala bila kita tidak langsung meminta maaf kepada orang yang kita buruk-burukan itu. Bagaimana jalannya? Para sufi, para pejalan sejati, orang-orang yang bertasawuf, 3 keadaan, 3 yang jalur besar yang banyak dipakai. Seluruhnya ada di dalam dawamuz dzikri wa dawamun ubudiyah yang awal dulu. Dawamuz dzikri
ada salik yang disuruh oleh syekhnya. Wahai nak, coba satu hari engkau jangan putus menyebut nama Allah. Ismu Zat. Allah, 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 Allah. Waduh, aku banyak putus-putus, mengingat Allah. Karena kesibukanku, karena pekerjaanku, karena apapun. Maka zikir saking ketatnya itu sehari 5 kali Allah memerintahkan manusia sholat agar tidak ada kekejian, agar berkurang kekejian kita kalau masih ada. Kalau sholatnya benar, ada yang sudah umur seperti saya, mungkin termasuk saya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah lebih 70 tahun, karena sholat saya kurang baik, maka kekejian masih ada dari dalam hati saya. Berarti sholat saya kurang benar dari mulai diwajibkan sholat usia berapa akil balik. Berarti sholat kita harus kita perbaiki. Anil fahsya'i wal munkar. Menjauhkan daripada kekejian dan kemungkaran. Ternyata berupa lisan masih ada itu kekejian kita. Berarti berpuluh tahun dari mulai akil balik sholat sampai seusia saya lebih dari 70 tahun, kekejian masih ada. Ini yang kita takutkan. Ini yang kita harus perbanyak dawamu zikri. Yang pertama, memakai zikir ismu zat, akan tetapi ini harus mutlak dipimpin oleh seorang mursyid yang mengerti seluk-beluk gerakan hati. Dan rahasia-rahasia terbuka setelah orang-orang itu melakukan dawamu zikri itu. Apabila terbuka sesuatu harus dibicarakan kepada mursyidnya. Karena tidak boleh salah. Apabila ada perubahan. Karena jelas di dalam dawamu zikri. Ini yang saya terangkan yang ismu zat saja dulu. Yang nafi isbat ada lagi. Lebih banyak lagi. Terus menerus. Berarti ada perubahan gerakan-gerakan hati yang biasanya hati kita ghaflah, lalu kita hidup di alam semesta itu, betapa bebasnya kehidupan kita, termasuk kekejian kita berupa ghibah tadi. Disuruh oleh syekhnya untuk terus menerus dalam keadaan zikir ismu zat. Karena kesibukan di alam semesta ini, maka para ahli thariqah banyak yang memakainya halwat, berhalwat. 10 hari halwat, 20 hari, dan 40 hari. 10, 20, dan 40. Katakan yang 10. Katakan saya suka melatihnya yang 5 hari. Untuk melatih dulu, belum terpenuhi yang 10 hari. Di hari ketiga dan hari keempat saja biasanya sudah mulai bangkit rahasia-rahasia dari zikir itu. Terasa oleh para pejalan sejati. Susah dibicarakan karena harus dirasakan sendiri. Man lam yasuq lam ya'rif. Harus dirasakan. Baru akan tahu rasanya seperti apa. Allah, 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 Allah. Terus. Seperti apa yang diperintahkan syekhnya, dengan rasa seperti apa, dengan konsentrasi seperti apa, atau kadang-kadang dengan sistem nafas yang seperti apa, dan berapa lamanya. Macam-macam kaifiatnya.
Dan hasilnya yang dirasakan akan bermacam-macam. Baik. Setelah seperti itu dan terbiasa dengan itu, maka pakailah di dalam kehidupan di keseharian kita hidup. Terus tidak putus dalam keadaan bekerja, dalam keadaan apapun. Oh, saya masih terlalu banyak kesibukan. Jangan bertorikoh dulu lah. Itu yang paling mudah. Tapi aku akan berusaha terus. Itu adalah gagah. Masuk ke dalam mujahadah. Riyadah tadi terpenuhi dengan ismuzat. Zikir ismuzat. Allah, 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 Allah. Dalam keadaan apapun. Allah, Allah. Oh, lupa. Ya Allah. Aku lupa 1 jam. Terlepas karena berbagai macam kelemahan kita di dalam kehidupan ini sangat lemah. Maka dibaca doa munajat. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya arhamar rahimin. Ada yang sepotong saja. Ya Allah ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Lalu zikir lagi. Allah, Allah, Allah. Ini satu jalan. Saya ambil singkat saja. Jalan yang lain adalah membiasakan diri keberbaktian. Ini ada yang memakai jalan ini. Melayani siapa saja orang yang berdekat hidup dengannya, dia melayaninya habis-habisan. Dia seperti budak yang melayani saudaranya sesama Islam, dicaci maki, diapakan, dia harus bersabar karena dia dalam keadaan riyadah, mendisiplinkan diri, dan mujahadah. Menahan diri, menahan hawa nafsu kalau direndahkan, dihinakan. Terus dia berbakti kepada siapapun untuk menyenangkan hati orang lain dan melupakan dirinya. Ini mempercepat perjalanan ke arah kezuhudan. Ke arah kezuhudan, dia memasuki dengan keadaan yang seperti itu, dia akan mencela keadaan dirinya. Saat mencela keadaan dirinya, dari nafsul imarah, dia masuk ke dalam nafsul lawamah. Dia nafsu yang mencela. Apabila di dalam dirinya kurang baik, dia bukan mencela orang lain. Dia akan mencela dirinya, lalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dia jalan ke arah kezuhudan. Jalan melihat kepada alam semesta ini dan beserta isi-isinya. Tidak lagi kita tergila-gila dengan berbagai macam keinginan hawa nafsu manusia di alam semesta ini. Kekayaan, kebanggaan diri, segala macam datar yang ada di dalam hatinya. Tetapi dia harus berlaku seperti itu. Sama dengan yang zikir ismul zat juga tadi. Hanya ini berbagai tata cara dan jalan yang diajarkan oleh syekhnya menurut kadar yang seperti apa, warna apa gerangan para saliknya. Insya Allah biasanya syekhnya sangat hafal. Ini diperlukan budreksin, ini diperlukan apa, obat-obat ini. Maka itulah yang diperintahkannya. Lalu yang ketiga jalan, saya mempercepat saja agar ini. Yang ketiga, ada satu jalan lagi. Muraqabah ke dalam batin kita. Muraqabah batin.
Dia jaga pintu batiniah kita. Nah ini banyak di dalam Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah seperti tarekat kita ini mengikuti Imam Junaid al-Baghdadi adalah menjaga pintu gerbang hati. Apabila lontaran kekejian di alam semesta ini, entah berupa lisan dan entah berupa belum diucapkan, itu harus sudah dipenggal dengan kalimah la ilaha illallah. Agar hati tidak mewarnai kegelapan-kegelapan, diwarnai dengan kejahatan, keburukan hati kita. Inilah terus yang dijaga dengan zikir-zikir tadi. Yang tadi ismu zat, yang ini dengan nafi isbat. Boleh juga dengan ismu zat dan nafi isbat. 3 macam keadaan penjagaan di dalam hati ini. Agar kekejian berupa ghibah tadi, yang harus kita mohon maaf kepada orang yang kita katakan buruk tadi, berupa kekejian tadi, berarti harus dipertanyakan dan harus diperbaiki peribadatan kita, khususnya sholat kita. Tetapi apabila tidak dilatih dengan zikir ini, karena sholat juga adalah zikir, maka sholat kita tidak akan pernah berubah warnanya, berarti hati kita tidak akan berubah menjadi baik juga. Contohnya mungkin seperti saya yang di atas 70 usia tadi saya katakan. Mungkin keburukan itu masih tersisa. Dan itu harus kita buang terus. Di dalamnya ada kebanggaan diri, di dalamnya ada keangkuhan, ada hibbud dunya. Semuanya condong ke arah isi dunia berupa keinginan rendah. Inilah dia an-nafs, para sahabat sekalian. Semoga para sahabat sekalian bisa mengerti apa yang saya bicarakan. Dan saya juga minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga yang saya bicarakan itu juga saya pandai melakukannya dan pandai menjalankannya. Apa-apa yang kira-kira tidak boleh tidak boleh kita lakukan. Para sahabat sekalian, semoga Allah mengampuni kita semuanya. Mumpung kita di dalam halaqah zikir, ya Allah ampuni kamu semua, ampuni kami karena kami orang-orang yang lemah, dan ya Allah jadikanlah segala kebutuhan kami zahiran wa batinan, berikan kepada kami agar kami beroleh kesentosaan, beroleh keselamatan dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.